Hai Sobat IT, setiap negara dunia menghadirkan senjata yang paling mutakhir untuk menjaga kedaulatannya. Berbagai tipe persenjataan dibuat, dari yang kecil hingga berkekuatan besar. Jika sebelumnya negara barat atau Amerika mempunyai 6 teknologi militer tercanggih, maka tidak lengkap rasanya jika tidak membahas musuh bebuyutannya. Benar, negara itu adalah Rusia. Negara Rusia mempunyai senjata yang beda dan terbilang unik dibanding negara lain. Setidaknya ada 6 teknologi militer atau senjata yang Infotech rangkum dalam 6 teknologi militer Rusia tercanggih. Senapan runduk Dragunov atau SPD telah digunakan sejak tahun 70-an. Saat itu, senjata ini hanya diberikan kepada satu prajurit Uni Soviet per peleton. Kini, pemerintah Rusia telah mengumumkan penerus senjata legendaris ini. Senjata tersebut bernama senapan runduk semi-otomatis atau SPK. Senapan SPK telah diperkenalkan oleh sebuah pabrik persenjataan yang bermarkas di Rusia bernama Kalashnikov Concern. Senapan runduk ini menggunakan amunisi peluru yang berupa dengan SPD dan dapat menggunakan magazin yang sama pula dengan senapan runduk ikonik tersebut. Sasisnya menggunakan bahan polimer dan di dalamnya terdapat mekanisme pengoperasian gas. Bisa dikatakan jeroan senapan ini kurang lebih sama dengan Dragunov, namun mendapat penyegaran khusus di beberapa aspek sehingga menjadi senapan runduk yang lebih mematikan. Senjata ini tengah diuji dalam pabrik dan diperkirakan akan mulai digunakan oleh para prajurit Rusia pada tahun 2030. PAKFA atau pesawat Sukhoi T-50 adalah jet tempur generasi kelima milik Rusia dan merupakan proyek kolaborasi dengan India dalam rangka menciptakan pesawat tempur siluman multiperan berukuran besar bagi kedua negara tersebut. Pesawat ini sedang dikembangkan oleh biro penerbangan yang melegenda yaitu Sukhoi, yang juga merupakan dalang di balik jet tempur canggih dan ikonik Uni Soviet dan Rusia. Pesawat Sukhoi T-50 sengaja dirancang untuk menandingi jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika. Penerbangan perdana Sukhoi T-50 dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010. Kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari 2010. Dan hingga pada tanggal 31 Agustus 2010, PAKFA Sukhoi T-50 sudah 17 kali melakukan penerbangan. Jet tempur ini bakal dilengkapi radar pemindai elektronik untuk mengintai dan menembak jatuh target bergerak di udara, serta sensor optik elektro yang bisa digunakan khusus untuk menyasar target di darat. Kombinasi muntahan tenaga yang dahsyat dan hentakan daya pendorong yang kuat menjadikan pesawat ini dapat leluasa bermanuver di udara, dan jelas akan menjadi lawan yang sangat mematikan bagi musuh yang dihadapinya. Tank menjadi salah satu senjata yang paling dominan dalam pertahanan dan menyerang. Salah satu tank terbaru yang menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi lapis baja berat abad ke-21 adalah T-14 Armata. Tank jenis ini merupakan generasi kelima tank Rusia, dengan panjang 10,8 meter dan meriam smoothbore yang biasa disebut laras halus berkaliber 128 mm. Senapan mesin bisa dipasang kaliber lebih besar hingga 152 mm. Sistem persenjataan dari tank tersebut sepenuhnya digital, dan satu-satunya tank di dunia dengan turret tanpa awak. Jadi seluruh kru masuk dalam tank berlapis baja yang super kuat. Dari sinilah awak tank bisa mengendalikan kendaraan ini menggunakan sistem digital. Keuntungan dalam menggunakan tank ini adalah ketika turret dihantam rudal musuh, kru masih bisa bertahan di dalamnya dan bisa menyelamatkan diri. Lapis baja tank ini dapat menahan tembakan peluru anti-tank dan rudal. Soal lapis bajanya, T-14 memiliki sistem perlindungan aktif baru yang disebut Afghanit, yang bisa menghancurkan target baik secara fisik maupun melumpuhkan mereka.
Senjata ini merupakan sistem pertahanan Rusia yang terkenal tangguh. Dalam NATO biasanya menggunakan kode Growler. Sistem pertahanan ini mempunyai kelebihan daripada yang lainnya, karena bisa mendeteksi target udara dalam radius hingga 600 km. S-400 Triumph juga bisa menembak sasaran pada jarak 400 km. Keunggulan lainnya bisa mendeteksi dan menyingkirkan rudal, baik itu rudal penjelajah manuver cepat maupun rudal balistik nuklir antar benua. Senjata ini mempunyai pesaing dari Amerika Serikat, yaitu MIM-104 Patriot. Keduanya hampir memiliki kesamaan fungsi, namun terdapat perbedaan. S-400 Triumph dapat melihat dan menembak sasaran dari segala arah, sedangkan milik Amerika hanya dapat memindai langit dalam arah yang telah ditentukan, pada kisaran 180 derajat. Selain itu, untuk meluncurkan Patriot membutuhkan waktu 30 menit untuk penggunaannya. Patriot memiliki jangkauan 180 km, kurang dari setengah jangkauan sistem S-400 Triumph Rusia, yaitu 400 km. Perbedaan ini menjadikan Rusia satu langkah di depan Amerika. Perbedaan ini memainkan peran penting tak hanya dalam melawan rudal musuh, tetapi juga pesawat tempur dan pesawat pengebom. Iskander Ballistic Missile adalah misil jarak pendek yang dikembangkan Rusia sejak puluhan tahun lalu. Misil ini mampu membombardir pangkalan militer yang dibangun NATO di sekitar perbatasan Rusia. Saat ini pihak NATO telah mengembangkan sistem anti-misil balistik, namun Rusia juga terus memperbarui misilnya agar lebih kuat. Iskander memiliki jangkauan hingga 400 km. Selain itu, misil yang ditembakkan mampu membawa sekitar 700 kg bahan peledak yang bisa menghancurkan sebuah pangkalan militer. Varian domestik Rusia juga dapat digunakan untuk mengirimkan muatan nuklir. Artinya Iskander adalah senjata yang serbaguna. Iskander dirancang untuk menghindari pertahanan rudal. Dengan demikian, Iskander sangat sulit untuk dicegat dengan teknologi pertahanan rudal saat ini. Sistem rudal taktis Iskander Rusia adalah salah satu sistem pertahanan paling tangguh Rusia. Perangkat standar sistem ini mencakup dua rudal yang masing-masing berkekuatan senjata nuklir. Meski demikian, rudal Iskander tidak meninggalkan jejak radioaktif atau kontaminasi radiasi di lokasi tumbukan. Sesaat sebelum mengenai target, rudal Iskander melepaskan umpan untuk mengacaukan perangkat intersepsi dan radar musuh. Saat ini kemampuan yang sama hanya dimiliki oleh sistem-sistem rudal strategis yang jauh lebih kuat, seperti Topol-M, Yars, dan Sarmat. Rudal hipersonik Apanjat milik Rusia yang diklaim memiliki 20 kali kecepatan suara dan mustahil ditaklukkan mulai dioperasikan. Lokasi penempatannya tidak diungkapkan walaupun para pejabat sebelumnya mengindikasikan rudal itu akan dikerahkan di pegunungan Ural. Presiden Vladimir Putin mengatakan rudal yang memiliki kemampuan nuklir itu dapat melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara dan menempatkan Rusia lebih maju ketimbang negara-negara lain. Rudal tersebut memiliki sistem luncur yang membuatnya mampu bermanuver secara canggih dan dapat membuatnya mustahil untuk dilawan. Berbeda dengan roket sebelumnya, Apanjat mampu terbang tinggi dengan bantuan kekuatan hipersonik melewati pertahanan rudal musuh. Sampai saat ini belum ada rudal lain di dunia memiliki kemampuan melebihi kekuatan Apanjat. Daya ledak rudal ini 130 kali lebih kuat dari ledakan yang menghancurkan Hiroshima. Untuk kecepatan melajunya, rudal ini mampu menyasar target musuh dengan kecepatan 24.000 km per jam. Apanjat merupakan bagian dari rudal nuklir Rusia yang tak dirancang untuk menyerang negara manapun, hanya untuk perlindungan saja.